Tantangan sih tetap aja ada. Oke, iya. Ya, tapi tantangan itu bagian dari yang memperindah hidup lah. Pasti ya Ibu. Pasti Kalau ya. nggak ada tantangan nggak akan indah Nggak hidup seru, ini. nggak seru. Siap Ya. Ibu. Assalamualaikum Sobat Ziswaf, selamat datang di Ngobrol Ziswaf, sebuah podcast terbaru dari DPF TV yang menyajikan obrolan santai seputar Ziswaf untuk meningkatkan literasi finansial demi membangun peradaban. Wah, keren sekali ya. Dengan saya Anggi Sitorus, saya akan menemani Sobat Ziswaf semua untuk podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih, seorang wanita cantik dan juga inspiratif, seorang pengusaha dan seorang dewan pembina DPF yang juga aktif di dunia ekonomi Islam. Assalamualaikum Ibu Debbie Pane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Sobat Ziswaf, luar biasa ya. Sobat Ziswaf, hari ini si Ibu akan menemani kita nih di podcast kita hari ini. Beliau akan memberikan informasi kepada kita bagaimana menjadi seorang wanita yang produktif, bagaimana menjadi seorang wanita yang mampu aktif di dunia keluarga, di dunia karir, dan di dunia semuanya. Nah Ibu, kami akan memberikan pertanyaan sedikit, santai kok Bu pertanyaannya, karena kan kita juga ngobrol santai ya Bu. Oke, seorang wanita pengusaha, Ibu juga seorang wanita yang sangat inspiratif. Kita mau tanya nih, gimana sih Ibu itu membagi waktu atau membagi produktivitas Ibu nih sebagai seorang yang sangat aktif? Oke Ibu. Kalau soal membagi waktu, semua dijalanin aja. Iya Bu. Saya juga berusaha untuk melibatkan anak-anak sedari dini dalam kegiatan. Kalau mereka lagi dari kecil sebelum mereka sekolah ya, saya sering bawa ke kegiatan saya baik di kantor maupun kegiatan filantropis. Kemudian juga kalau lagi libur saya bawa. Jadi tetap ada quality time kalau untuk anak-anak dan keluarga. Dan mudah-mudahan dengan begitu mereka jadi paham dengan apa yang saya lakukan. Mereka juga tetap merasa ada family time. Iya. Berarti anak-anak tetap harus dilibatkan ya Bu. Iya. Berarti semuanya aktivitas tidak ada yang terkendala, walaupun Ibu di keluarga, di karir ya Bu. Tantangan sih tetap aja ada. Oke, iya. Ya, tapi tantangan itu bagian dari yang memperindah hidup lah. Pasti ya Ibu. Pasti kalau ya. nggak ada tantangan nggak akan indah nggak hidup seru, ini. nggak seru. Siap Ya. Ibu. Oke. Nah Ibu, ketika tadi Ibu sudah bisa membagi produktivitas Ibu ya kan di dunia usaha, kemudian di dunia sosial dan juga di dunia keluarga. Ibu sebagai seorang wanita, kita kan pasti Bu manajemen keuangan yang paling baik, ya kan Bu. Nah, di dunia keluarga Ibu, bagaimana Ibu bisa membagi untuk pengelolaan dana? Karena kebetulan kita ini adalah lembaga zakat, lembaga Ziswaf. Nah, bagaimana sih Ibu sebagai manajemen keuangan di keluarga yang bisa membagi dana tersebut sehingga dana tersebut bisa terkelola nih untuk dana zakatnya? Itu dia Bu. Jadi dari internal keluarga ya? Iya Ibu. Karena kan semua dimulai dari situ ya kan Bu? Iya betul. Sebenarnya ini dimulai dari kebiasaan saya dari kecil yang di saat saya dibesarkan oleh keluarga, oleh orang tua dulu. Jadi saya ini cuma 2 adik kakak. Oh iya Ibu. Abang saya jauh lebih di atas usianya ya. Tapi di rumah kami itu selalu ramai dengan anak-anak, keluarga, saudara dari kampung ibu atau kampung bapak. Bahkan ada anak-anak yang tidak ada hubungan keluarga, tinggal di tempat kami, kemudian bersekolah gitu. Jadi dari kecil saya terbiasa untuk sudah orang tua memberi contoh untuk membagikan penghasilan atau rezeki mereka untuk pihak keluarga yang membutuhkan gitu. Sampai besar ini terbawa terus. Jadi dengan kondisi seperti itu dibesarkan, kita belajar untuk memaknai kata yang cukup gitu. Enggak berlebih mau ini mau itu, cukup gitu. Dari situ kemudian buat kami setelah menikah dan punya anak, tentunya kebutuhan yang pokok dan selebihnya itu harus bisa disisihkan untuk tidak terpaku kepada 2,5%, gitu. Justru pentingnya juga lebih ya Bu. Iya, Betul Bu. di situ lebihnya juga. Dan dari dulu sebelum wakaf, belum lagi seperti sekarang digaungkan ya. Almarhum ayah tuh sudah mengajarkan, walaupun dulu saya belum tahu itu istilahnya wakaf gitu.
Jadi ini memang pembagian ini adalah kebutuhan pokok, yang lebih-lebihnya itu saya nggak terlalu banyak menabung untuk hal-hal yang bersifat Mewah gitu Bu. kemewahan Iya, atau hedonistik gitu, atau kenyamanan. Karena kalau kita bicara kenyamanan, nantinya batasnya di mana? Gitu. Iya Bu. Batasnya di mana? Yang penting ada kita bisa berbagi. Itu truest happiness adanya di situ sebenarnya. Oke, good. Karena begini Bu, di situasi yang saat ini kan era globalisasi, gaya hidup semakin meningkat, di mana orang-orang yang punya penghasilan baik itu kecil ataupun besar ya kan Bu, orang-orang tetap mementingkan namanya gaya hidup. Orang-orang bersifat konsumtif sehingga lupa akan mengelolakan uangnya itu ataupun dana penghasilan itu untuk zakat dan ataupun ziswaf. Kan begitu kan Bu, fenomena saat ini. Jadi bagaimana Ibu menanggapi hal yang terjadi pada saat sekarang ini Bu? Alhamdulillah banyak jalan-jalan, tapi jalan-jalannya tujuannya apa gitu ya. Iya Bu, karena kan orang-orang pada konsumtif semuanya. Yang penting prestis, gaya hidup ya kan. Kalau misalnya masalah ziswaf itu orang bahkan nggak mengenal atau nggak peduli gitu ya kan Bu. Iya. Maksudnya begini ya, kalau kita jalan-jalan gitu, satu hal dari dulu juga kami senang jalan-jalan, tapi nggak banyak pakai travel yang sudah di arrange. Kalau ke dalam negeri kami melihat yang kehidupannya di bawah. Iya, selalu lihat ke bawah ya Bu. Iya, kemudian kalau memang keluar negeri juga ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Bahkan sering banget belusukan juga gitu ke daerah-daerah. Artinya tidak sebagaimana dengan kebanyakan yang ditampilkan di sosial media, jalan harus tempat yang instagramable atau yang bisa jadi kebutuhan story ya Bu sekarang. Iya, kebutuhan story gitu. Betul. Story-nya enggak untuk sosial media, tapi untuk value yang harus bisa diinstil ke dalam kehidupan. Dan saya berupaya, namanya juga anak-anak zaman sekarang, saya berupaya untuk anak-anak saya juga bisa menikmati jalan-jalan yang tidak hanya ke tempat yang keren-keren, tapi juga melihat bahwa betapa beruntungnya mereka gitu. Jadi harus tahu belajar bersyukur juga lah gitu. Nah kalau saya kira-kira mungkin mengupayakan untuk bisa membuat anak-anak melihat hal yang penuh warna gitu. Tidak hanya yang indah-indah pemandangan, tapi juga hal-hal yang harusnya bisa menggugah hati nurani mereka bahwa rezeki dari Allah itu luar biasa. Baik Ibu, jadi karena Ibu dari kecil juga sudah terbiasa untuk berbagi, sehingga untuk anak-anak juga sudah dibina ya Bu, untuk selalu berbagi juga. Baik Sobat Ziswaf, terima kasih sudah menyaksikan Ngobrol Ziswaf hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Debbie Pane yang sudah memberikan informasi, yang sudah sharing mengenai pengelolaan dana, produktivitas sebagai seorang wanita. Terima kasih banyak ya Ibu. Nah, sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Saksikan terus Ngobrol Ziswaf di DPF TV. Tetap sehat dan aktif dengan zakat dan wakaf produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.